mungkin kita lihat lagi apabila let me see if we have another problem set. Ya, kita lihat, saya cek apakah saya punya lengkung yang tidak sama kakinya. Tidak sama kakinya, tak sama. Saya cek sebentar. Kita lihat di sini adakah pelengkung kakinya. Oh, oke, tidak ada. Baiklah, kita cek dulu. Saya bikin soal ya. Oke. Di sini saya punya ya. Misalnya ditentukan ya. Ditentukan persamaan parabola ya. Persamaan. Misalnya didapatkan ya parabola Y sama dengan 4 fx L minus x dibagi dengan L kuadrat sebagai bagian dari Y sama dengan AX kuadrat plus BX ya. Nah ini saya misalkan ada persamaan parabola yang sudah diketahui seperti ini. Nah, apabila X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0. Nah, kemudian parabola itu diketahui bentuknya begini misalnya ya. Oke, di sini diketahui kita coba diketahui F-nya F-nya dibuat sama kayak tadi aja, diketahui F sama dengan 3 kayak tadi aja ya, 3 meter. Terus kemudian diketahui juga L-nya sama dengan jangan diketahui L-nya ya. L-nya bisa diketahui bisa tidak, tetapi bisa saja sesuatu yang tidak diketahui. Tapi di sini misalnya kita tentukan L-nya adalah 8 meter. Gitu. Maka persamaan parabola tersebut menjadi Y sama dengan 4 dikali F-nya 3x, L-nya berarti 8 dikurangi X dibagi dengan 64 ya. Gitu. Oke. Nah, kemudian yang menjadi masalah di sini adalah kakinya nggak sama. Kita desain ya. Nih kakinya nggak sama. Perhatikan L-nya itu adalah bentang yang menyebabkan Y selalu sama dengan 0. Jadi L-nya adalah dalam hal ini adalah 8. Ya. Oke, sebentar. Nah, di sini kita buat ada titik A. Nah, koordinatnya titik A itu adalah 0,0 ya. Kemudian ini adalah titik S yang dari sini ya kita tahu tingginya adalah sama dengan F, yaitu 3 meter. Bisa saja F merupakan angka yang
harus diketahui nanti pada akhirnya ya. Oke. Terus kemudian di X tertentu, di sini adalah sumbu X dan di situ adalah Y-nya saya buat tegak. Y-nya saya buat tegak. Ya, seperti itu. Dan kita buat ya, karena persamaannya seperti ini, maka kita hitung berapakah Y apabila kita berhenti di sebuah titik B ya, yang jaraknya adalah tidak sampai, kalau di sini A-nya, kalau L-nya 8, berarti di sini adalah 4. Nah, ini enggak sampai 4 meter, ini mungkin hanya 3 meter. Begitu. Ya. Nah, kalau sampai 4 meter, maka sampai ke sini. Sampai ke sini. Tetapi titik B tidak sampai di bawah ya, tidak sampai di bawah, hanya berjarak 7 meter dari titik A di sumbu X. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian dari sini ya, misalnya kita tentukan ada beban ini guys, beban separuh aja, beban rata 2 ton per meter gitu ya, 2 ton per meter, sepanjang 4 meter. Nah, tadi kalau bebannya itu seperti itu ya, tidak saya beri beban horizontal. Sekarang ganti, saya beri beban vertikal. Ya. Nah, sehingga sebetulnya kalau kita mau cari berapakah di sini YB, bisa dicari toh. YB adalah berapa ini? 12. X-nya kita ganti dengan angka 7. Terus kemudian kita hitung berapakah YB. YB bisa dihitung. Coba dihitung berapakah YB-nya. Berapa? 1,3. Betulkah 1,3? Iya. 1,3. Oke. Nah, sekarang tingginya nggak sama nih, rodo-rodo scary nih ya, tingginya kok nggak sama gitu ya. Nggak apa-apa. Kita sekarang cari reaksi perletakannya. Di sini ada PA ya. Kemudian ya, di situ ada VB. Mentang-mentang nggak ada gaya horizontal, beban horizontal, jangan sampai dikira tidak ada reaksi horizontal gitu ya. Ini ada HB, dan di sini ada ya. Oke. Ada HB, ada HA. Saya misalkan seperti itu. Ya, nanti kalau permisalannya salah bisa diganti. Oke, kalau YB-nya ketahuan 1,3. Nah, oke. XB-nya ketahuan 7. Oke, no problem. Jadi di sini kita mempunyai D itu koordinatnya 7,1,3. Ya. Nah, sekarang bagaimana untuk mendapatkan
eh, gaya-gaya atau reaksi peletakan di A dan di B ini kan. Gimana ini kita untuk mendapatkan itu? Ya. Oke, nggak apa-apa ya lebih dari jam 3. Ada yang punya keberatan lebih dari jam 3 lebih sedikit? Nggak apa-apa. Kalau untuk saya lebih sedikit nggak masalah. Wes, Yep. cuma nyari Ada reaksi Penting. peletakan. Kemarin ada yang bilang ada kelas mengganti gitu sekitar jam 3. Oh, nggak apa-apa kalau live Oh, dulu nggak alah. apa-apa wes. Nggak apa-apa, nanti kan ini juga akan direkam dan di-share ya. Oke, nggak apa-apa kalau yang punya kelas, nggak apa-apa ninggalkan dulu. Yang lain yang nggak punya kelas yang bisa ngikutin silahkan ngikutin. Oke, saya lanjutkan sedikit ya. Saya terapkan sigma momen di masing-masing ya. Saya terapkan dulu sigma momen di dulu di A sama dengan 0. Maka di situ saya punya ya sigma momen di A sama dengan 0. Maka dari ini saya mempunyai I yang besarnya 2 dikali 4. Saya punya 8 ton ya. Yang jaraknya terhadap A adalah 2 meter. 8 ton yang jaraknya terhadap A adalah 2 meter ya. Oke. Sigma momen di A sama dengan 0, saya mendapatkan VB negatif itu negatif VB dikalikan jaraknya adalah 7, kemudian VB nya negatif, tetapi terhadap titik A HB menjadi positif. Terhadap titik A HB menjadi positif ya. Yang jaraknya adalah YB. YB adalah jaraknya adalah 1,3 YB HB ya. Terus kemudian ada lagi saya punya beban 8 ton itu dengan saya kalikan dengan jaraknya adalah 2 meter, itu sama dengan 0, sehingga saya mendapatkan HB ini terhadap A itu, yang 8 ini terhadap A begitu, sehingga saya mendapatkan persamaan ya 7 VB ditambah 1,3 HB ya, gitukah, sama dengan minus 16 gitu. Ini negatif, itu saya mempunyai persamaan 1 ya. Oke. Nah, terus kemudian saya melepaskan struktur tersebut ya toh. Saya melepaskan struktur tersebut, saya lepaskan menjadi 2 bagian. Lepaskan struktur lengkung ya. Struktur lengkung di S, dan lihat potongan kiri gitu ya. Lihat potongan kiri. Nah, saya mengambil potongan kiri seperti ini. Gambarnya agak sulit ya, sebentar. Gitu. Saya punya di sini ada HB dan ada VB, dan saya mempunyai, perhatikan harus konsisten,
HS dan PS. Ini saya beri tanda kuning. Itu adalah titik S. Situ ada sendi di S ya. Nah, kemudian di sini kita perhatikan jaraknya ya, kita perhatikan jaraknya. Ada jarak di situ ya. Ada jarak antara titik B terhadap S ya, yang merupakan selisih ya antara 3 dengan YB. YB-nya 1,3. Jadi selisih antara 3 dengan 1,3, kita mendapatkan 1,7 meter selisihnya ya. Kemudian jarak dari B ke S secara horizontal kita mendapatkan 3 meter. Ya. Jadi di sini sigma momen di S sama dengan 0, bisa aja kan? Sigma momen di S sama dengan 0. Ini juga portal 3 sendi juga boleh dikerjakan seperti ini ya. Kita mendapatkan persamaan lain lagi ya. Jadi di sini kita mendapatkan sigma momen di S sama dengan 0, HB ya kan? Minus HB dikalikan dengan jaraknya 1,7 itu minus PB ya, sama minusnya ya, dikalikan dengan jaraknya 3 meter sama dengan 0. Sehingga di sini kita mempunyai korelasi bahwa HB itu ya sama dengan indah ruas ya 3/1,7-nya PB, atau sama dengan negatif ya, sama dengan HB itu adalah minus berapa ini? 3 dibagi 1,7, kita mendapatkan 1,76 PB. Demikian, ini adalah persamaan yang kita dapatkan sebagai persamaan yang kedua, yang boleh kita masukkan persamaan kedua itu ke persamaan 1. Boleh seperti itu. Sehingga kalau kita lihat persamaan 1, maka semua HB kita ganti minus 7 VB persamaan 1 dilihat, ditambah 1,3, HB-nya saya ganti menjadi minus 765 sebetulnya, 765 PB itu katanya sama dengan minus 16. Nah, sehingga kalau saya hitung di sini PB-nya itu adalah minus ya, jadi positif ya VB ya. Jadi kalau minus terus jadi positif semua. Jadi di sini 1,3 ditambah 1,3 itu dikali dengan 1,765 itu, terus saya tambahkan dengan 7 VB. Jadi 9,295 VB sama dengan semuanya positif 16. Saya mendapatkan 16 itu kalau saya bagikan dengan 9,295
Saya mendapatkan PB adalah 1,72 ton. Kalau kita masukkan ke persamaan 2 ya, maka HB itu adalah 1,72 ini saya kalikan dengan negatif 1,765. Saya mendapatkan negatif 3,04 ton. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini adalah angka yang bisa kita pakai. PB dan HB ini bisa kita pakai untuk mendapatkan VA dan HA. Boleh seperti itu ya. Jadi kita bisa mendapatkan VA dan HA dengan menerapkan seluruh struktur dikumpulkan kembali, terus kemudian kita hitung dari sigma vertikal dan sigma horizontalnya ya. Kita lihat di sebelah, saya duplikasi aja ya. Saya duplikasi biar kita nggak gambar-gambar lagi. Ini saya duplikasikan situ. Baik, ini sudah duplikasinya. Nah, dari sini kemudian karena sudah diketahui, saya hapus dulu deh. Bu, boleh nanya, Bu? Iya, silakan. Misal untuk kayak mencari tinggi YB pakai kesebangunan segitiga itu boleh nggak, Bu? Kalau dalam parabola. Parabola tinggal dimasukkan ke persamaan parabolanya aja. Segitiga ya apa caranya segitiga? Oh, pakai itu tah. Pakai apa namanya? Kesebangunan nggak apa-apa. Kalau kesebangunan boleh. Tapi kok beda biasa? Hah? Mungkin beda-beda koma-koma aja nggak apa-apa sih. Kalau cuman beda-beda. Iya, beda di belakang koma. Saya kan ini bulatannya banyak ini membulatkannya. Kalau pakai Beda segitiga 0,6. ya nggak apa-apa, nanti dicek lagi ya. Nggak apa-apa kok, beda-beda sedikit nggak apa-apa. Nggak masalah. Baik, Bu. Boleh, no problem ya. Oke, saya masukkan VB dan HB itu sudah saya beri contekan di sebelah kanan. Maka HB-nya itu sebetulnya arahnya adalah ke ini arahnya adalah ke kiri ya. Tadi gambarnya kita ke kanan, maka seharusnya HB itu arahnya ke kiri. Jadi HB ini sudah ketemu arahnya ke kiri ya, arahnya ke kiri. Kita mendapatkan angka yang sesungguhnya adalah 3,04 ton, dan PB-nya juga sudah ditemukan di sini adalah 1,72. Nah, di sini strukturnya sudah kembali menjadi satu. Sehingga kita juga bisa menerapkan sigma vertikal misalnya di seluruh struktur itu sama dengan 0, maka kita bisa mendapatkan VA ya. Jadi di sini VA sama dengan 8 itu dikurangi 1,72 ya. Kita mendapatkan 6,28 ton, sementara dari sigma horizontalnya sama dengan 0, kita mendapatkan di situ HA harusnya sama dengan 3,04 ke arah sana.
ke arah kanan. Sehingga saya koreksi HA di sini arahnya ke kanan. Sini VA saya dapatkan besarnya adalah 6,28 ton dan HA-nya adalah 3,04 ton. Seperti itu ya. 3,04 ton ke arah kanan. Nah, demikian ini kita sudah bisa mendapatkan ya, berapakah reaksi peletakan yang terjadi apabila bebannya seperti itu dan strukturnya tidak segaris antara peletakan A dengan B. Nah, untuk mencari gaya dalamnya itu tidak menjadi masalah ya. Untuk mencari gaya dalamnya tidak menjadi masalah karena caranya sama seperti yang tadi. Saya berikan PR ya. Silahkan untuk dicari. Di sini PR. Cari gaya dalam di titik sulit nih, di titik C D E ya, CDE C koordinatnya XC ya, saya berikan XC aja, kalian mencari YC nya ya. Saya berikan koordinatnya XC sama dengan ya, XC sama dengan 2 meter. Ini hitungnya dari A semua, dari A ya. Kemudian XD itu 2 meter, 3 meter. Kemudian XE dengan jarak agak turun lagi di situ 3, kemudian 1,5, 4 berarti 5,5 meter ya. Silahkan ini dikerjakan, dan kemudian kalau diminta adalah gaya dalam, berarti carilah N-nya, carilah D-nya, carilah M-nya. Tentu saja perhatikan garis singgungnya. Nah, garis singgungnya ini boleh kalian balik ya, boleh kalian balik. Kalau misalnya kita lihat kan, kalau kurva itu ya parabola kan begitu ya. Nah, ini Y, kemudian ini X. Ya, ini sama dengan 0. Nah, ini kan kalau garis singgungnya kan begitu. Nah, kalau sudah sampai di titik yang di bawah ini gimana gitu kan? Garis singgungnya begini. Nah, boleh saja kalian balik ya, kalian balik seakan-akan dia seperti itu. Yang di titik B. Ya, jadi ini adalah titik S, kemudian ini adalah titik B. Perhatikan di sini nolnya di sini. Ya, kalian menggambarkan garis bayangan, misalnya ini garis bayangan adalah EFJ misalnya, titik CDEF lah misalnya, titik F. Garis bayangan ini X nolnya yang di sini. Kemudian dia sama dengan nolnya di sini. Untuk sisi yang sebelah kanan, ya, untuk sisi yang sebelah kanan, in case yang diminta kan kalau di XE kan mestinya sudah melewati titik S tuh. Nah, mesti kan kemungkinan di sini titik E. Nah, jadi kalau mau mencari garis singgungnya kan di situ. Nah, gini, supaya ini mendapatkan theta. Nah, supaya
tidak bingung. Atau biar aja seperti itu, tetapi garis singgungnya adalah di sini, jadi garis singgung yang negatif ya. Nah, di sini theta. Ya, tetanya di situ menjadi negatif. Boleh dibalik atau boleh seperti ini. Ya, jadi gradiennya ada yang gradien positif kalau sudah melalui titik maksimum. Di titik S itu adalah maksimum, maka boleh dibalik atau dengan menggunakan gradien yang terbalik ya. Oke, terima kasih sudah join pada saat hari libur seperti ini. Tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan, gak usah keluar-keluar. Ini Surabaya ngeri sekali ya. Tetap didoakan dosen-dosen kalian, semoga yang sedang sakit segera sembuh, yang tidak sakit semoga tetap sehat. Kalian juga jaga kesehatan, gak usah keluar kalau tidak penting sekali, tetap menjaga protokol kesehatan ya. Jadi kalau nggak penting gak usah keluar nih, Indonesia udah penuh sekali nih rumah sakitnya. Jadi tetap makan dan tidur yang cukup ya, minum yang banyak, makan yang bergizi ya, terus nggak boleh stres. Mau ujian ya biasalah stres, tapi stres apaan sih ya, kan sudah belajar gitu, udah belajar mesti nggak stres ya. Makan yang bergizi ya, jaga kesehatan. Baik, kita ketemu lagi tanggal 4 Januari ya, 4 Januari. Kalian memilih kuisnya tanggal 4 apa kuisnya tanggal 6? Bagaimana? Sebentar Bu, cek buat was dulu. Saya izin tanya boleh? Boleh. Berarti untuk gaya dalam pada pelengkung tuh nggak beda konsep gitu ya. Kalau misalnya gaya dalamnya sebelumnya kan pakai selang X sampai X gitu. Kalau ini langsung diketahui. Ada yang tidak diketahui, ada yang mempermukaan variabel. Jadi variabel nanti hasilnya adalah sinusoidal. Ya, jadi misalnya X-nya merupakan variabel kan. Kalau X-nya merupakan variabel, maka theta adalah merupakan variabel karena di situ turunan dari persamaan parabola itu adalah tangen tetanya gitu ya. Nah, jadi theta merupakan variabel yang sangat tergantung dari X. Maka seperti yang tadi saya jelaskan di situ, kebetulan contohnya adalah permintaan gaya dalam di titik C. Bisa saja titik C itu adalah sebuah titik yang berjarak X gitu kan. Titik C itu adalah titik yang berjarak X, sehingga jika X itu berubah-ubah, nggak di C tetapi dia berubah-ubah mulai dari 0 sampai dengan tadi itu kalau nggak salah tuh contohnya sampai 10 meter ya, yang contoh yang pertama ya. Nah, kalau 0 sampai 10 meter, maka atau contoh yang kedua 0 sampai 7 meter, maka dengan X yang berubah-ubah, tetanya ikut berubah, ya tangan tetanya berubah, sin cosnya berubah, sehingga semua gaya dalamnya, kalau tadi NC ini adalah NX gitu kan, N di X. Nah, N di X itu ada NX, ada DX gitu. Ya. Ada NX, ada DX, dan ada MX gitu ya. Nah, MX mungkin tidak terlalu berpengaruh terhadap perubahan garis singgung. Tidak perlu, tetapi normal dan geser, ya, gaya dalam normal dan geser itu merupakan fungsi dari reaksi perletakan sinus dan kosinusnya. Nah, karena itu maka untuk gaya dalam pelengkung itu memang akan lebih mudah apabila kita ingin mencari satu titik yang diketahui. Kalau tidak, ya kita menggambarkan secara general, kita menggambarkan setiap X yang berubah, maka theta akan berubah. Jadi seperti itu.
Ya, sangat tergantung dari properti bentangnya. Jadi ketinggian parabolanya gitu ya, ketinggian parabolanya, terus kemudian bentang parabolanya, maka sudutnya sangat tergantung dari ini ukuran-ukuran yang diberikan. Gitu. Oke. Berarti untuk yang pelengkung ini tidak pakai grafik gue, kayak gambar kayak dalam gitu. Kalau mau digambarkan, makanya kalau mau digambarkan jadi sinusoidal. Jadi Tapi berarti soal wise-nya apakah pakai itu? Oh, gak mari kon. Sampai 2 hari wis gambar, kudu gambar sampai selesai. Gak akan diberikan per titik gitu, kayaknya gak selesai. Ya, jadi mungkin akan ditunjukkan titik-titik tertentu. Tapi ya harus siap titik tertentu itu tetanya berapa ya. Harus ngerti caranya seperti yang saya sebutkan tadi. Gitu ya. Terima kasih, Bu. Oke, ya, sama-sama. Ya, saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru 2021 ya. Waalaikumsalam. Ya, wes ojo mercon-merconan, nggak pakai mercon-merconan. Uangnya ditabung ya buat beli vitamin. Siap, Bu. Ya, wes, saya tutup. Oke.